Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salindri Della Ramanda dari kelas 11 MIPA 4. Saya di sini sebagai pembicara kontra. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan argumen saya mengenai mosi belajar bahasa asing dapat mengurangi nasionalisme. Di era globalisasi yang sudah semakin mengakar seperti pada saat ini, segala hal yang berbau asing sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia, khususnya dalam hal penggunaan bahasa Inggris, baik itu untuk nama produk, nama restoran, bahkan untuk nama novel dan juga judul film. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhammad Nuh mengatakan, nasionalisme tidak ada kaitannya dengan penggunaan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa asing khususnya bahasa Inggris justru dapat menjadi bahan dasar untuk bersaing di dunia global. Suatu hari nanti pasti seluruh teknologi yang ada akan menggunakan bahasa Inggris dan segala sistem yang ada akan menggunakan bahasa Inggris. Para pendiri bangsa seperti Soekarno dan Hatta mempunyai kemampuan untuk menguasai bahasa asing, tapi jangan ragukan nasionalisme mereka. Semua tergantung komitmen mereka akan negara. Sekarang coba kalian bayangkan, apabila tidak ada rakyat Indonesia yang menggunakan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari demi membuktikan kalau mereka sangat cinta tanah air, maka rakyat Indonesia akan dipandang bodoh oleh dunia karena tidak ada satupun rakyatnya yang menguasai bahasa dari negara lain. Kita belajar bahasa asing bukan karena kita ingin menghilangkan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, namun karena demi memajukan bangsa kita dan demi menaikkan harga diri bangsa Indonesia yang selama ini dianggap kurang oleh negara lain. Banyak penulis yang menggunakan bahasa asing untuk terlihat keren dan gaul. Namun sebenarnya tidak hanya itu saja alasan mereka untuk menggunakan bahasa asing sebagai judul novel atau judul film. Dengan menggunakan bahasa Inggris sebagai judul film, mereka dapat meningkatkan kualitas berbahasa Inggris mereka. Sebenarnya tidak ada yang salah dalam penggunaan bahasa asing di negara kita. Juga tidak ada larangan bahwa kita tidak boleh menggunakan bahasa asing untuk kita pakai sebagai bahasa kita sehari-hari atau hanya untuk dijadikan judul film atau judul novel. Terkadang sebagian orang tidak terima bahwa kita menggunakan bahasa asing sebagai judul novel atau judul film atau bahkan dijadikan bahasa sehari-hari karena kita mempunyai bahasa sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Mereka bersikap terlalu berlebihan, seolah-olah menggunakan bahasa asing akan melayangkan bahasa nasional kita sendiri. Sebenarnya anggapan orang bahwa penggunaan bahasa asing akan mengurangi rasa nasionalisme para penerus bangsa Indonesia adalah salah, karena dengan menggunakan bahasa asing akan memudahkan kita untuk mengikuti perkembangan dunia, sehingga dunia tidak lagi memandang kita dengan kedipan sebelah mata. Selain itu, penggunaan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, sebenarnya tidak ada kaitannya dengan tentang kurangnya rasa nasionalisme terhadap bangsa kita sendiri. Karena bangsa Inggris adalah bahasa internasional yang wajib kita pelajari dan kita ketahui di zaman modern ini. Menguasai bahasa asing adalah pijakan awal untuk menguasai dunia.
Tanpa kita sadari, jika kita tidak dapat berbicara bahasa Inggris, kita tidak dapat menjalankan kerjasama dengan luar negeri karena akan beresiko terjadinya miscommunication, dan itu hanya akan memalukan bangsa kita sendiri. Banyak keuntungan yang kita dapatkan jika kita dapat berbicara bahasa Inggris, dan itu bukanlah sesuatu yang dapat mengurangi rasa cinta tanah air kita kepada bangsa Indonesia. Tidak ada hubungan sebab akibat antara menggunakan bahasa Inggris dengan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa kita sendiri. Pentingnya penggunaan bahasa Inggris yang baik dan benar sejak dini diharapkan mampu menjadikan generasi muda Indonesia yang berkualitas, kompeten, dan menjadi pemimpin andal, serta mampu bersaing di ajang internasional. Selain itu, kompetisi ini diharapkan dapat menjadi kesempatan emas bagi anak-anak dari penjuru daerah untuk berinteraksi. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan belajar bangsa asing sejak dini. Kekhawatiran bahwa hal itu dapat melunturkan rasa nasionalisme anak akan tampak terlalu berlebihan. Marilah kita berpikir dengan pikiran yang terbuka bahwa bagaimana jadinya negara kita, Indonesia, tanpa generasi muda yang dapat berbahasa Inggris. Apakah kita mau negara kita akan terus tertinggal dengan negara-negara berkembang lainnya? Atau bahkan 50 tahun lagi tidak terbaca pada Google Maps? Setiap orang memiliki caranya masing-masing untuk menunjukkan rasa cintanya terhadap orang lain, termasuk dengan bangsanya sendiri. Menggunakan bahasa Inggris di negeri sendiri sama sekali bukanlah parameter tingkat nasionalisme kita terhadap bangsa sendiri. Saya tidak setuju dengan belajar bahasa asing dapat mengurangi nasionalisme, sebab berkurangnya rasa nasionalisme tergantung dari individu masing-masing. Bila dia memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, tentu tidak akan terkikis rasa nasionalismenya hanya karena menggunakan bahasa asing dalam kesehariannya. Zaman sekarang kita harus berpikir terbuka. Jangan hanya menyalahkan salah satu faktor saja. Jika diteliti lebih dalam, pasti akan muncul faktor lainnya yang mengurangi rasa nasionalisme tersebut. Jadi, saya tegaskan sekali lagi bahwa saya tetap tidak setuju jika penggunaan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari menunjukkan kurangnya rasa nasionalisme seseorang. Karena justru dengan mencoba berbahasa lain, banyak warga negara lain bertambah pengetahuannya, bertambah kosakatanya, dan itu jelas tidak akan menghilangkan rasa nasionalisme seseorang terhadap negara aslinya sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai mosi belajar bahasa asing dapat mengurangi nasionalisme. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.